Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno pada program Bincang Komunitas spesial pada edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan hari ini kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk menjaga kesehatan mental anak dimulai dari orang tua. Dan tentu kita harus dan juga perlu membahas hal ini, tentu akan ditemani juga bersama dua narasumber kita yang begitu kompeten, yakni ada Ibu Dr. Yunike Wirawan selaku konselor anak dan keluarga, kemudian juga selaku founder Yayasan Sahabat Peduli Anak dan juga merupakan dosen UC dan SFTC Kota Makassar. Tak sendirian ada juga Dr. Firastika Anissa Helvian, MKes SPKJ, selaku dokter spesialis jiwa Rumah Sakit UIN Alauddin dan juga merupakan dosen FKIK atau Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari UIN Alauddin Makassar. Dan menarik untuk kita bahas hari ini, tema yang cukup relevan juga ya di tengah-tengah hari ini, apalagi mungkin menjaga kesehatan mental anak, kemudian harus dapat dukungan juga dari orang tuanya. Karena seringkali kita mungkin dengar ya di luar sana, banyak orang tua yang menginginkan anaknya cerdas, kemudian terampil, lalu bahagia, dan tidak jarang juga kita lupa bahwa orang tua juga kadang memberi porsi yang kemudian aturan-aturan keras ataupun juga menyekolahkan yang tinggi-tinggi, padahal sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan oleh anak gitu ya. Yang dibutuhkan oleh anak adalah dukungan, dan itu dukungan berasal dari orang tua ataupun lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, hari ini juga kita akan membahasnya sejalan dengan akan ada agenda besar yang dilaksanakan nantinya di tanggal, nanti kita akan bahas gelaran besar dan juga gerakan dari Yayasan Sahabat Peduli Anak melalui event The Light Within adalah sebuah ruang reflektif untuk mengajak orang dewasa kembali menemukan cahaya dalam dirinya dan menjadi pribadi yang lebih aman bagi anak-anak di sekitarnya. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Yunike dan juga dokter. Selamat sore. Kabarnya gimana? Baik. Baik ya. Iya. Senang sekali. Senang sekali. Ketemu dengan Tribuners. Betul. Dan ini kali kedua ya bertemu sama Yunike. Iya. Dan kali pertama bersama Dokter Nisa. Iya. Dokter Nisa. Ini kali pertamanya. Iya, baik. Untuk itu terima kasih atas waktunya juga ya, Dok dan udah meluangkan waktu. Dan seperti yang Vio katakan bahwa saat ini memang banyak ya keinginan-keinginan dari kita, mungkin calon orang tua juga ya, menginginkan nantinya anaknya harus gini, harus gitu. Tapi mungkin yang perlu kita ketahui juga bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua ataupun juga orang dewasa itu bisa memperlakukan anak dengan baik, sebaik mungkin gitu ya. Oke. Dan mungkin kita bahas terlebih dahulu bersama Yunike dengan hadirnya kegiatan nanti The Light Within, ataupun juga Anda sebagai CEO ataupun juga founder dari YSPA. Sebenarnya melihat saat ini bagaimana kemudian perkembangan anak sih, dan juga bagaimana sebenarnya fenomena yang terjadi sehingga kemudian perlu mengangkat tema ini. Mungkin diawali dengan itu ya, Cek. Silakan. Boleh. Seperti yang kita tahu ya, bahwa keadaan generasi kita sedang tidak baik-baik saja. Mereka menghadapi banyak sekali tantangan, dari bullying, kemudian stres akademik, kemudian persaingan mungkin di sekolah, ya banyak hal yang jadi tantangan anak-anak kita sekarang. Dan itu tidak cukup kita melindungi anak hanya dengan edukasi, hanya dengan kasih pendidikan di sekolah. Tetapi perlindungan anak dimulai dari kesehatan mental orang tua. Bagaimana kita menjadi orang yang aman di rumah. Karena ini akan sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak kita nanti tangguh menghadapi badai-badai hidup, badai-badai kecil di luar sana. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua merespon, kemudian bereaksi terhadap anak ketika ada masalah, ada tantangan, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara anak memandang dirinya sendiri. Nah, kita bisa lihat sama-sama kasus-kasus yang sedang marak saat ini. Anak-anak kehilangan jati diri, bahkan keberhargaan dirinya, gitu ya. Jadi memang untuk kita mau sama-sama membangun generasi yang tangguh menuju generasi emas 2045 ya. Jadi dibutuhkan orang-orang dewasa yang peduli dan berani untuk pulih, berani untuk berproses, bertumbuh dan mau belajar. Gitu. Oke. Baik. Yang dimaksud adalah keberhargaan dari anak-anak itu sendiri. Mungkin yang saat ini sedang marak itu terkait fenomena atau juga mungkin peristiwa apa? Yun itu boleh kasih kita gambaran gitu ya secara umum dan sederhananya seperti apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Keberhargaan diri ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua memandang anak sejak
dia dilahirkan. Apa yang orang tua seringkali katakan. Nah, kita bisa lihat kasus konkretnya adalah lewat kasus bullying misalnya. Ketika bullying itu terjadi, sebenarnya pelaku bullying dan korban sama-sama punya masalah keberhargaan diri. Betul. Ya, yang membuli juga insecure, makanya butuh untuk tanpa sadar itu dan dengan sadar, dengan sengaja ya, sorry kalau bullying itu dengan sengaja ya, menekan orang lain, mendominasi orang lain. Kemudian yang jadi korban juga punya masalah keberhargaan diri karena juga punya insecurity, sehingga dengan mudahnya menerima label-label atau perlakuan-perlakuan buruk dari orang lain. Kemudian kita lihat lagi masalah kekerasan seksual yang terjadi. Sekarang pelakunya bukan hanya orang dewasa, anak juga bisa jadi pelaku. Betul. Bukan anak jadi korban aja. Ini kenapa kita bisa terjerumus dalam hal ini? Kenapa bisa seorang anak bisa jadi pelaku? Karena tidak benar-benar menyadari bahwa dirinya berharga. Tidak benar-benar menyadari bahwa anak lain juga berharga. Bahwa kita ini ciptaan yang mulia gitu ya. Kemudian ketika ada masalah-masalah yang lain tentang addiction dan lain-lain, itu sebenarnya ada benang merah bagaimana mereka memandang dirinya. Jadi kita lewat The Light Within ini, kita ingin membangun sebuah kesadaran bahwa untuk tolong anak dibutuhkan orang dewasa. Kita nggak bisa menuntut anak untuk harus diperbaiki nih, tapi kita dulu nih, karena seringkali yang jadi sumber luka, sumber trauma itu kita ini orang dewasa yang ada di sekitarnya, yang belum benar-benar aman untuk mereka. Oke, ya, dan mungkin seringkali juga ini langsung saja ke dokter Nisa juga, seorang atau dari sudut pandang psikiatri sendiri itu ya, kadang kan ada orang dewasa juga atau orang tua yang ya tadi seperti Vio katakan menekan, kemudian mengatur dengan aturan yang begitu keras, ya karena menginginkan anaknya seperti ini dan seperti itu gitu. Padahal itu kan adalah inner child-nya dari orang tua yang mungkin tidak sempat terrealisasi gitu waktu muda. Nah, berarti pertanyaannya untuk dari segi psikiatrinya, apakah kemudian pengaruh kondisi mental orang dewasa atau orang tua ini begitu berpengaruh ya terhadap kesehatan mental anak itu sendiri? Iya, jadi kalau dari aspek kedokteran jiwa sendiri, kesehatan mental orang tua itu merupakan salah satu prediktor utama kesehatan mental anak. Jadi kalau data epidemiologi menyebutkan bahwa sekitar anak-anak dengan orang tua yang mengalami kesehatan mental itu memiliki resiko 2-5 kali lebih mungkin juga mengalami gangguan kesehatan mental. Dan untuk setiap gangguan itu kan berbeda-beda ya range persennya. Tapi kalau kita bisa rata-ratakan tuh mungkin sekitar 30-50% anak yang mempunyai orang tua dengan gangguan kesehatan mental yang terganggu itu juga akan berefek ke dirinya di setiap fase masa pertumbuhannya. Seperti itu. Jadi memang pengaruh kesehatan mental orang tua itu sangat besar dampaknya ke kesehatan mental anak. Artinya kan kita nggak pernah tahu ya bahwa seseorang itu punya apa ya penyakit, kita sebutnya penyakit mental ya? Gangguan, oke. Gangguan mental, dan itu seringkali dianggap aib untuk bisa diperiksakan gitu ya. Apakah orang tua yang hendak menjadi orang tua, orang dewasa yang hendak menjadi orang tua, perlu check up dulu kah sebelum memiliki anak, atau perlu ada konseling dulu kah bersama orang yang memang mumpuni atau kompeten, atau seperti apa seharusnya orang dewasa itu bertindak? Oke, jadi sebenarnya orang tua itu harus mempersiapkan dirinya menjadi orang tua. Ketika dia menikah, dia mungkin berhubungan dengan suaminya atau istrinya ya. Tapi ketika memutuskan untuk memiliki anak, mereka harus siap dengan segala konsekuensi dan segala tanggung jawab ketika mempunyai anak. Karena ketika kita memiliki anak, kita membesarkan seorang manusia. Betul. Iya, kita membesarkan seorang manusia yang juga mempunyai perasaan, emosi yang tumbuh berkembang, dan itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjalankan itu. Seperti itu. Jadi konseling pra-pernikahan, kemudian kesiapan untuk menjadi orang tua, dan itu harus dibicarakan. Kita siap nggak nih? Value keluarga kita apa? Apa kita pengennya anaknya seperti apa? Seperti itu. Tapi sampai saat ini apakah sudah menjadi hal normalkah untuk melakukan konseling? Saat ini karena teknologi juga semakin berkembang ya, literasi tentang kesehatan mental juga sudah semakin baik.
Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu sudah cukup baik lah zaman saat ini dibandingkan yang sebelumnya. Artinya sudah punya awareness gitu ya dari masyarakat Indonesia. Kurang lebih ada berapa persen mungkin dok berdasarkan data? Kalau data pastinya saya belum pernah baca, cuman kalau melihat orang-orang yang datang kemudian di poli ya, melihat dia datang dan mempersiapkan untuk mempunyai anak, ya sudah adalah beberapa. Tapi lebih banyaknya adalah ketika dia datang membawa anaknya yang sudah mengalami gangguan. Itu yang lebih banyak. Dan mungkin ada tanda-tanda khususkah yang perlu diperhatikan orang tua ketika anak-anak itu sudah dinyatakan punya gangguan mental mungkin dok? Iya, jadi tanda yang pertama tuh ada gangguan perilaku. Jadi anak-anak itu remaja, apalagi anak di bawah usia 10 tahun atau 5 tahun, dia nggak mungkin bakal bilang, mama saya depresi, mama saya cemas. Dia tidak tahu itu, apalagi anak-anak yang tidak diajari melabeli emosi dan perasaannya. Jadi dia tidak tahu tuh dia lagi mengalami apa ya. Nah, ketika ada anak yang seperti itu, jadi anak juga mungkin bingung ya ketika dia mengalami gangguan mental seperti itu. Tanda-tanda yang harus dilihat adalah perubahan perilaku. Itu yang paling biasanya yang paling kelihatan. Jadi biasanya nih anaknya senang ke sekolah. Kok jadinya malas ke sekolahnya. Biasanya jam 7 tuh udah nyampe di sekolah, ini jam 7 baru bangun. Seperti itu. Atau selain perubahan perilaku, anak jadi lebih sensitif. Jadi lebih cepat marah, kemudian tidurnya juga mungkin ada gangguan, kemudian mengurung diri di kamar. Perubahan-perubahan seperti itu yang harus menjadi tanda-tanda atau aware dari orang tua sih. Berarti ada perubahan perilaku atau juga kebiasaan yang terjadi pada anak itu sendiri. Yang menarik juga mungkin kita sekalian tanyakan juga ya dari hasil mungkin pemeriksaan, kemudian pendampingan juga dari YSPA sendiri, biasanya anak-anak di usia rentan berapa nih yang kemudian sudah mulai mengalami gangguan kesehatan mental itu sendiri? Yang paling sering sih kami dapatkan tuh di usia-usia remaja, jadi 10 sampai 15 tahun. Yang tadi seperti yang dibilang bahwa korban bullying, depresi, atau dia merasa dibully, seperti itu. Jadi itu yang paling sering di usia-usia fase-fase dia sedang mencari identitas dirinya, di fase-fase dia sedang lebih senang bersosialisasi dengan orang luar dibanding keluarganya. Di fase-fase itu biasanya, di fase-fase pra-remaja ke remaja. Artinya karena tidak menemukan kenyamanan di rumah, sehingga lebih sering bergaul atau berinteraksi dengan orang di luar rumah, gitu ya? Iya, jadi tidak menemukan tempat yang aman. Baik, berarti dari Ceyunika sendiri mungkin berdasarkan apa yang dikatakan terakhir oleh dokter, sesuai dengan pengalaman Cece mendampingi ibu ataupun juga orang tua dan anak, itu biasanya apa yang membuat atau faktor apa yang membuat orang tua sadar dan terlambat untuk menyadari bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja? Jadi memang banyak faktor ya, kenapa orang tua misalnya terlambat menyadari itu. Karena memang orang tua tidak dipersiapkan untuk jadi orang tua, nggak ada sekolahnya jadi orang tua. Dan masalah kesehatan mental ini baru lebih lagi terbuka dibicarakan itu pasca COVID. Seingat saya, itu jadi banyak banget zoom tentang bagaimana menghadapi stres, kecemasan dan lain-lain. Nah, jadi ini suatu hal yang sebenarnya baru, padahal nggak baru. Dan ada juga stigma bahwa tentang masalah mental itu hanya sebatas tentang keimanan, rasa syukur. Kalau lebih banyak bersyukur, mestinya nggak akan tantrum, nggak akan marah, nggak akan depresi dan lain-lain. Jadi ada stigma dan pola pikir lama. Nah, inilah yang seringkali juga menyebabkan orang tua terlambat menyadari bahwa anak ini butuh pertolongan profesional, atau tanpa sadar biasanya mengecilkan masalah, memang kayak gitu kali, memang lagi masanya remaja kali. Padahal biasanya anak itu sebenarnya udah menunjukkan tanda-tanda seperti yang tadi Dokter Nisa udah sampaikan. Bahkan mungkin juga misalnya yang dulunya tidurnya oke jadi nggak bisa tidur, atau jadi kebanyakan tidur sebaliknya, atau jadi kebanyakan makan, atau jadi sulit makan. Itu kan banyak banget faktor-faktornya. Nah, kita memang sebagai orang tua perlu peka kalau memang ada hal-hal yang
kita cemaskan jangan di Google aja, jangan dipakai AI aja, kemudian kita self diagnosis sendiri. Sebaiknya kita segera tanyakan ke profesional, misalnya datang ke psikolog, psikiater, ataupun konselor, ataupun mungkin di sekolah-sekolah ada guru BK kan bisa ditanyain anak saya kayak gimana. Jadi jangan tunggu sampai anak kita ini mengalami mental breakdown. Jadi maksudnya udah sampai tahap udah misalnya menyakiti diri, udah depresinya udah kepanjangan. Jadi semakin cepat kita aware, semakin kita mampu menolong dia bangkit dan pulih. Nah, kadang-kadang kita abaikan nih tanda-tanda itu, akhirnya udah jadi terlalu berat, jadi butuh proses yang lebih lama. Sementara sebagai orang tua, nggak semua menyadari bahwa masalah mental ini walaupun nggak kelihatan, tidak sesimpel yang kita pikirkan. Karena biasanya orang tua datang berharap ada hasil yang instan, gitu ya, setelah konseling 1 kali, 3 kali harusnya berubah gitu. Nah, sementara perubahan itu adalah milik masing-masing, tanggung jawab masing-masing. It takes time. Umpamanya kayak gini deh, kita mau punya badan berotot ya, itu kita nggak mungkin punya otot kalau kita ke tempat gym itu seminggu sekali, iya kan? Atau sebulan cuma 3 kali dan 30 menit doang mungkin di sana, atau 1 jam doang, kemudian sisanya ngobrol. Tapi kalau kita mau punya otot, muscle yang terbentuk, kita butuh investasi waktu, kita butuh komitmen, bahkan pola makan, pola tidur kita perlu jaga. Sama, kalau kita mau anak kita punya kesehatan mental yang baik, bukan hanya kita belajar sendiri tentang parenting, tapi kita perlu mengupayakannya, meregulasi emosi kita, supaya anak kita juga belajar bagaimana meregulasi stres dan emosinya. Kita perlu menolong diri kita supaya kita bisa nolong anak kita. Kemudian ada faktor lain, faktor lingkungan, pola makan, pola hidup, cara mengatasi konflik, itu semua adalah kesatuan yang utuh yang perlu kita sebagai parent upayakan supaya anak kita ini bisa terbangun resiliensinya, daya juangnya yang sehat. Bukan daya juang hanya supaya dapat pujian, berjuang biar dapat prestasi dan dapat pujian atau dapat validasi, tapi benar-benar akarnya itu karena dia punya identitas diri yang udah utuh dan kuat, bahwa dia berharga no matter what. Jadi kalau dia berprestasi, dia melakukan banyak hal, itu karena dia tahu hidupnya berharga dan dia punya potensi. Bukan karena mengejar validasi dan penerimaan dari orang tua. Nah, seringkali ini orang tua sering ini nih, agak-agak bias nih antara memotivasi anak, kemudian juga menuntut anak gitu ya. Karena bahasa anak kan berbeda. Tujuan orang tua, saya rasa mostly itu baik. Ingin anaknya tuh baik, tapi caranya ya nggak semuanya tepat. Caranya kadang-kadang jadi tuntutan, kadang-kadang jadi it sounds like rejection, kayak penolakan deh. Tapi menurut orang tua nggak pernah nolak sih, tapi lewat ekspresi wajah, cara ngomong, cara memotivasinya, lewat demotivasi, lewat membandingkan, kok kamu nggak seperti si kakak itu lesnya gini, pialanya banyak banget, kamu udah dilesin kok belum pernah menang juara. Tujuannya memotivasi, tetapi hasilnya menyakitkan. Nah, itu tadi juga kena tuh dengan area inner child orang tua ya, kebutuhan untuk merasa berharga ketika anak bisa mendapatkan banyak hal yang positif, naik keberhargaan diri orang tua. Jadi ketika anaknya gagal, keberhargaan diri orang tua juga seketika runtuh. Jadi inilah PR kita, karena kita sering juga sebagai orang dewasa, sebagai orang tua menaruh keberhargaan diri kita pada anak, pada pasangan, pekerjaan, prestasi, isi dompet kita, dan ketika itu terguncang karena badai hidup, kalau kita pegangnya di situ, kita juga akan terguncang dengan hebat. Gitu. Jadi kesadaran yang tepat itu akan menolong kita untuk melangkah dengan lebih baik. Oke, baik. Kalau kesadaran yang tepat bisa menolong kita, tapi kadang-kala juga ada sisi-sisi dari manusia ya, atau orang tua yang kemudian merasa bersalah ketika terlalu lelah untuk kemudian mendukung, mensupport anaknya, dan itu juga akan berdampak juga pastinya pada anaknya. Nah, adalah disebut istilah parental burnout, dan mungkin apa yang membedakannya dengan lelah biasa, Dok? Oke. Jadi kalau parental burnout itu sendiri adalah kondisi kelelahan yang terjadi pada orang tua dalam proses pengasuhan yang terjadi secara terus-menerus dan menetap. Jadi perbedaannya dengan lelah biasa,
Mungkin tanda-tanda parental burnout yang paling mudah untuk dikenali adalah orang tua itu ketika dia merasa lelah, kan biasanya kalau kita lelah tuh kita istirahat atau kita healing, kelelahan itu hilang. Kalau parental burnout, kalau kita sudah istirahat, kita healing, kok nggak hilang-hilang ya? Masih tetap lelah, bangun pagi malah tambah lelah. Kemudian ada proses, ada kondisi detachment, jadi ada kondisi dia mau melepaskan diri dari anaknya, atau pengennya jauh aja dari anaknya dititipkan ke siapa, pengasuh, ke mertua, ke orang tua, dan dia pengennya sendiri, seperti itu. Kemudian, nah tanda-tanda parental burnout ini ketika tidak diatasi dengan baik, itu bisa menjadi sangat mempengaruhi kesehatan mental anak-anaknya sendiri, seperti itu. Oke, baik, berarti perlu ada upaya juga berarti untuk orang tuanya juga untuk mengelola emosi, upaya mengelola diri sendiri ya begitu. Berarti peran orang tua memang begitu besar ya, untuk diri sendiri, untuk anak, belum untuk pasangan, keluarga lain, pekerjaan. Itulah yang membuat dia akhirnya lelahnya kronik, menetap, kan? Dan itu biasanya dirasakan oleh perempuan. Paling sering. Parental burnout itu bisa kedua orang tua. Jadi bisa ayah dan ibu, tapi dari riset memang ibu yang paling sering dan ibu bekerja. Oh my god. Ibu bekerja. Jadi sebenarnya anak-anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Anak-anak tuh membutuhkan orang tua yang good enough parents aja. Yang datang dengan cukup aja. Cukup konsisten menerapkan aturan, kemudian cukup responsif dalam menanggapi anak-anak, dan cukup hadir saat anak-anak membutuhkan. Anak-anak nggak butuh kok kita ada 24 jam di samping kita, di samping dia. Seperti itu. Berarti sejauh ini dari pantauan atau juga mungkin sekali lagi konseling orang tua dan anak yang dirasakan atau juga pengalaman dari Ceyunike, parental burnout ini seberapa besar pengaruhnya atau dampaknya relasi atau hubungannya dari orang tua dengan anak? Itu besar banget ya berarti. Ketika orang tuanya burnout, anaknya juga akan berdampak. Jadi ketika orang tua mengalami burnout, kelelahan, jadi dia tidak punya kapasitas untuk menampung keluh kesah anak, kemudian behavior anak. Kadang-kadang kan mereka capek, kemudian mereka bertingkah juga. Nah, ketika kita mengalami burnout dan kita tidak punya kemampuan untuk mengelola stres itu, kelelahan itu, maka resikonya anak itu jadi tempat pelampiasan. Kelelahan itu. Jadi bisa marahnya lebih besar daripada yang seharusnya, respon kita jauh lebih tinggi, mungkin jadi 7 oktav gitu ya suaranya, karena udah kelelahan. Dan biasanya juga karena merasa menjadi single parent walaupun punya pasangan. Ya, jadi merasa sendirian, kesepian, kelelahan, dan ini biasanya juga berbarengan dengan parental guilt. Jadi setelah burnout dengan anak merasa capek banget, tapi juga merasa bersalah. Itu nyampur-nyampur. Jadi benar-benar jadi orang tua itu memang tugas mulia. Dan memang itu memang Tuhan pilih dan Tuhan percayakan kepada kita, punya maksud ya. Jadi memang benar-benar ini bukan tugas yang mudah, makanya orang tua tuh nggak boleh sendiri, kita butuh support. Ya ada satu pepatah Afrika, dibutuhkan orang sekampung untuk membesarkan satu anak. Tapi biasanya orang tua kita itu struggle sendirian gitu, sambil cari duit, kemudian mengurus pasangan, mertua, ipar mungkin, pekerjaannya, anaknya. Jadi benar-benar kelelahan secara emosi. Belum lagi dengan me time-nya yang harus dibagi waktunya gitu ya, setelah pekerjaan me time. Dan biasanya mostly kepada perempuan mungkin kehilangan itu. Apalagi masa-masa awal kelahiran anak gitu ya. Awal-awal itu kan benar-benar kehilangan banget ya pola-pola pertemanan yang dulu. Jadi mungkin lebih jarang me time, self care-nya terbatas gitu ya. Itu sangat mempengaruhi burnout dari orang tua. Baik, berarti setelah ada case seperti ini, artinya kita kan paham bahwa pastinya tadi dikatakan mostly perempuan akan merasakan hal tersebut. Berarti langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh
kita katakan perempuan lah, karena paling banyak berdasarkan riset juga adalah perempuan yang akan merasakan burnout tersebut gitu ya. Dokter ataupun juga Cik Yunika mungkin boleh disampaikan berdasarkan pengalamannya ataupun juga tips yang sering kali disampaikan kepada orang tua ataupun juga tadi anaknya juga mungkin boleh membantu orang tuanya atau sebagainya, mungkin seperti apa yang harus dilakukan. Jadi biasanya tuh orang tua harus yang pertama kali itu harus menyadari dulu, harus menyadari dulu bahwa kayaknya saya udah burn out nih. Ini sudah bukan lelah biasa yang dengan istirahat, dengan tidur saya baik. Dia harus menyadari dulu, kemudian mengakui bahwa dia butuh pertolongan. Sorry, biasa kan sudah sadar, tapi kita mungkin sampaikan ke pasangan. Tapi kadang juga pasangan tidak suportif. Itu gimana cara penanganannya juga? Iya betul. Jadi ada pola komunikasi juga yang harus terus diperbaiki dengan pasangan. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa kita burn out, kita harus menyampaikan apa yang kamu rasakan. Burn out itu seperti apa sih? Yang saya rasakan seperti ini, saya sudah istirahat, saya ternyata capeknya nggak hilang, saya udah healing kok nggak bisa ya, saya udah me time setiap hari dengan kebiasaan saya sudah melaksanakan hobi saya, tapi kok nggak hilang-hilang ya. Sampaikan apa yang kamu rasakan, kemudian apa yang kamu harapkan dari pasangan kamu dan apa yang kamu butuhkan untuk dibantu dari pasangan kamu. Itu penting. Dan mencari support system juga penting. Support system dalam hal ini kalau bukan pasangan, keluarga juga bisa menjadi support system. Hal yang sedang kita lakukan saat ini juga salah satu support system. Ini informational support yang kita bisa berikan ke para orang tua. Wah, ada istilah baru ternyata. Maksudnya mungkin kita paham, tapi nggak paham istilahnya gitu ya. Bahwa saat ini dengan sharing seperti ini, diskusi seperti ini, podcast seperti ini, itu teman-teman ataupun juga orang tua, orang dewasa yang mungkin saat ini sedang dalam fase apa ya, penuh beban ya. Dengan mendengarkan ini semoga bisa terbantu juga. Gitu ya. Nah, berarti kapan orang tua perlu menemui psikiater? Ketika terjadi disfungsi baik dalam hal pekerjaannya dan aktivitas sosialnya. Ketika orang tua sudah merasa kenapa ya kalau kerja sekarang nih pekerjaannya kayaknya nggak selesai-selesai, tidak fokus dalam melakukan pekerjaan, produktivitas menurun, sudah ada gangguan-gangguan yang biasanya tidak dialami seperti gangguan tidur misalnya, atau sedih terus-menerus yang menetap kurang lebih 2 minggu, atau overthinking yang nggak bisa hilang. Dan itu menetap biasanya. Biasanya kita akan lihat dulu udah berapa lama durasinya, onsetnya sudah berapa lama. Udah 2 minggu, udah lebih dari sebulan, itu sudah membutuhkan pertolongan profesional. Dan itu akan berdampak juga pada psikis ya? Betul. Seperti apa, mungkin lebih sering sakit kah? Ya, itu bisa menjadi salah satu gejala fisik yang paling sering sih adalah sekarang sih orang suka bilang GERD ya. GERD. Jadi itu ada hubungannya semua tuh, karena kan ketidakseimbangan hormon, neurotransmitter yang ada di dalam tubuh kita, dan tubuh merespon ketika kita stres. Itu kan kortisol, hormon stres itu keluar terus menerus. Dan keadaan kondisi stres yang kronik itu dapat membuat ketidakseimbangan hormon dan neurotransmitter yang ada di otak kita. Dan itu yang bisa menyebabkan akhirnya gejala-gejala itu muncul. Sedih terus-menerus, kok jadinya nggak bahagia, cemas terus-menerus, pikirannya itu-itu aja. Walaupun sudah dikasih tahu itu nggak seperti itu kok, masih juga pikir itu, overthinkingnya berlebihan, seperti itu. Betul. Baik, berarti kalau dari Cik Yunika sendiri mungkin mau ditambahkan seperti apa mungkin tips yang sering kali Anda sampaikan kepada orang yang melakukan konseling gitu? Iya, jadi sebagai orang tua, terutama ibu, itu selalu memikirkan anak dan orang rumahnya, semuanya dipikirin. Tapi seringkali mengorbankan dirinya, nggak memikirkan dirinya. Padahal ibu sama pentingnya dengan anak yang dia kasihi. Dia juga deserve the same kindness yang dia kasih ke anak dan orang rumahnya. Dan apa yang menghalangi adalah pola pikir, rasa bersalah bahwa saya nggak boleh capek, saya nggak boleh lemah, saya harus kuat. Saya harus selalu bisa, karena kalau bukan saya siapa lagi. Padahal it's okay, kamu juga penting. Jadi sebenarnya saya rindu sekali buat orang tua untuk menyadari bahwa sangat penting untuk kita belajar mengasihi diri kita juga. Karena kita nggak bisa memberikan cinta dari tabung yang kosong nih. Gelasnya udah kosong, ya udah habis banget. Kita mau
ngasihnya apa. Akhirnya yang bocor adalah kemarahan kita, ledakan kita, dan menyakiti justru orang-orang yang sangat berharga buat kita. Jadi it's okay to take some time. Kita perlu sampaikan bahwa kita butuh me time, ya, dan temukan hal-hal yang bisa boost kebahagiaan kita. Temukan hal-hal yang membahagiakan di luar dari rutinitas sebagai ibu. Bukan berarti karena kita kurang sayang sama anak kita, bukan, tapi kita sebagai manusia biasa butuh satu hal di luar rutinitas yang tiap hari nih kita lakukan. Ya, mungkin kan ketemu teman 1 jam, 2 jam, ya, atau pergi ke salon, atau mungkin orang-orang tertentu mungkin senangnya ibadah, gitu ya, pengen saya ikut seminar deh, atau apa gitu yang untuk self care-nya dia. Dan maafkanlah dirimu kalau kamu kelelahan. Itu bukan tanda gagal, bukan tanda kamu ibu yang kurang kurang saleh, enggak. Itu tanda kita manusia. Dan kalau kita mau peduli sama diri kita, itu sebenarnya tanda kita sayang sebenarnya sama anak kita dan pasangan kita. Karena semakin kita bisa menyayangi diri, semakin kita bisa dengan luas itu membagikan cinta. Tapi kalau kita burn out, yang dibagikan adalah bisa aja kemarahan, protes kita dan lain-lain, gitu. Jadi energinya juga harus yang positif juga ya. Jadi belajarlah menyayangi dirimu sebagaimana kamu sayang banget sama anakmu. Sayangilah juga dirimu. Take time untuk merawat diri, untuk peduli sama diri. Kalau ibunya bisa fokus ke diri, ya, bukan jadi egois, tapi memang take some time. Yang kita butuhkan, pasti tabung cintanya lebih luas buat anak. Rumah lebih indah lagi setelah itu. Suami-suami ya, jangan lupa ya, itu perlu ada paketannya. Bener ya, dok ya? Benar. Harus ada supportive husband, supaya nggak merasa jadi single parent dalam rumah. Jadi peran orang ayah dan ibu itu seimbang, saling melengkapi. Pada intinya tidak berjuang sendiri. Dan ini mungkin sejalan juga dengan gerakan atau kegiatan yang akan terlaksana dihadirkan oleh YSPA ya, Tribuners, dengan tajuk The Life Within. Nah, sebenarnya pesan besar atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada Tribuners, masyarakat ataupun juga orang tua mungkin secara khusus itu pada hal atau ranah apa, dan mungkin bagaimana sejauh ini kesiapan dari kegiatan tersebut, Cik? Iya, jadi Yayasan Sahabat Peduli Anak di tahun yang ke-10 ini kita merancang The Light Within. Ini sebuah gerakan nasional untuk memutus mata rantai trauma antar generasi, mengubah luka orang dewasa menjadi pelukan yang aman untuk anak-anak. Jadi kita rindu lebih banyak lagi safe people, safe adults di Kota Makassar, ya. Dan kita rindu bukan cuma Kota Makassar, kota-kota kecil sekitarnya, desa-desa, bahkan mungkin meluas sampai gerakan nasional. Karena anak itu nggak bisa nolong dirinya sendiri. Dibutuhkan orang dewasa yang berani untuk pulih, berani berproses, berani menghadapi lukanya, bertumbuh dan belajar. Karena anak-anak ini butuh kita semua. Jadi The Light Within ini tentunya adalah sebuah acara yang kita kemas dengan kreasi seni. Jadi akan ada inner light. Jadi inner light itu indah sekali ya, tarian dengan cahaya. Itu simbolisasi bahwa kita semua punya cahaya dalam diri yang sangat indah. Tapi kadang-kadang ketutupan dengan masalah hidup, perkataan orang lain, kemudian challenge-challenge tempat kerja, jadi ketutupan tuh cahayanya, redup gitu. Tapi kita sebenarnya punya cahaya gitu. Dan cahaya ini kita izinkan untuk bersinar kembali, untuk membawa terang buat kota kita. Kemudian ada nyanyian dan semuanya kita kemas sedemikian rupa dengan pendekatan cerita supaya kita sama-sama masuk dalam sebuah kesadaran. Karena ini memang lahir dari kesadaran kita bahwa untuk menolong anak kita membutuhkan orang dewasa yang aman. Gitu. Orang dewasa yang aman itu yang seperti apa? Yang siap mendengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk menjawab, yang mampu berempati. Kemudian orang yang aman itu seperti apa? Yang tidak buru-buru mengkritik, apalagi terlalu banyak memberikan nasihat, tapi orang dewasa yang benar-benar mau hadir, gitu ya, mau hadir, mau membangun connection, dan kita rindu kota kita menjadi kota yang semakin aman ke depannya, bukan cuma aman dari kejahatan kriminal ya, tapi cara kita berespon, respon yang aman ketika ada yang punya masalah
mental, ada kebutuhan psikiater dan lain-lain. Kita tidak menghakimi, kita tidak memberikan stigma, tapi kita justru mensupport. Betul. Wah, kamu hebat ya, itu langkah keberanian. Yuk, kalau perlu aku temenin. Kalau perlu aku kasih referensi deh ke psikolog yang mana. Kalau memang kamu rasa kurang serak, kita ke tempat yang lain, gak apa-apa aku temenin. Justru kita perlu apresiasi. Kalau ada orang tua yang merasa anaknya punya gangguan perilaku, kemudian mulai cemas, kita justru perlu encourage, gak apa-apa mam, gak apa-apa, kita periksain aja biar mam lebih tenang daripada self-diagnose kan di AI dan lain-lain ya. Biar anak kita jangan sampai terlambat, jangan sampai anak kita sudah terlanjur trauma berat, terlanjur luka batin yang berat, baru kita mau mencari pertolongan. Itu tentu prosesnya lebih panjang. Kalau kita bisa melakukan langkah preventif, itu tentu lebih indah. Bagaimana kalau kita memulai ini sebelum banyak kasus viral? Kita mulai. Jadi bukan cuma lewat edukasi aja, tapi sebuah tindakan nyata. Mulai dari kamu dan saya, mulai dari kita. Oke, makanya kegiatan ini hadirlah untuk seluruh masyarakat gitu ya. Tadi untuk bisa menyalakan juga cahaya-cahaya yang ada di dalam diri kita, mungkin yang sempat redup ya. Makanya akan dihidupkan melalui kegiatan ini. Yes, betul. Baik, dan persiapannya sudah sejauh mana, Cek? Persiapannya teman-teman ini lagi packing tas ya. Jadi kita akan juga memberkati anak-anak kurang mampu, anak-anak dari rumah belajar dan panti asuhan juga akan dapat tas sekolah baru karena kan ini lagi liburan, nanti biar mereka makin semangat. Jadi setiap tiket yang dibeli itu membawa satu harapan baru buat anak-anak sekolah. Kemudian teman-teman juga lagi mempersiapkan buat teatrikalnya ya. Jadi kan kita membawa dalam cerita. Dan ada lagu yang kita udah siapkan dan itu ada unsur teatrikalnya. Teman-teman lagi sibuk nih, lagi semen, lagi bikin semen, lagi bikin properti ya. Dan itu sebenarnya simbolisasi bahwa setiap kita itu punya masalah hidup yang kita bawa kemana-mana. Betul. Dan masalah itu yang kadang-kadang sebenarnya kita genggam, kita nggak lepaskan. Luka itu kita genggam, kita nggak lepaskan. Dan malam nanti di 14 Juni mudah-mudahan itu jadi deklarasi bersama untuk kita melepaskan beban yang tidak seharusnya kita genggam. Kita bertemu dengan bagian dari diri kita, berdamai dengan bagian diri kita yang selama ini mungkin kita berusaha lupakan atau kita nggak mau dia muncul, tapi memeluk memeluk inner child kita dan berjalan bersama menjadi safe adults. Wah, keren. Berarti dari preparation, kemudian eksekusinya udah kurang lebih 90% ya? Iya. Tadi juga akan ada beberapa item acara juga ya, yang betul. kemudian di luar dari The Life Within ini. Ya, nanti di 25 Juli nanti itu kan Hari Anak Nasional. Nah, kalau yang The Light Within ini kan kita lebih fokus ke pemuda, remaja, dan orang dewasa. Nanti buat anak itu akan spesial banget di tanggal 25 Juli di Atrium Mall Pinisi Point. Itu akan ada acara yang sangat meriah untuk keluarga. Jadi anak-anak bisa main dengan parents-nya, kita udah siapin. Kemudian ada games seru, kemudian ada flash mob, ada puppet stage. Nanti teman-teman dari Yayasan Sahabat Kuliah benar-benar akan perform, jadi kita akan ada puppet yang benar-benar lucu, menghibur dan juga tentunya mengedukasi. Jadi selain 14 Juni 2026 ini, Tribuners boleh juga terlibat dalam Hari Anak Nasional di Kids Fair ya. The Jungle Adventure, oke. Ya, itu nanti di Pinisi Point tanggal 25 Juli. Oke, tapi sebelum itu kita perlu juga informasikan lagi sekali lagi buat Tribuners bahwa 14 Juni 2026 nanti tepat di Auditorium Universitas Ciputra Makassar ya, akan terlaksana The Life Within, yang kemudian buat teman-teman yang mau lebih lengkapnya, ini kita tampilkan juga, ada juga cara pemesanan tiketnya. Dan kemudian benefit-benefit apa saja yang akan didapatkan. Nah, untuk scan barcode-nya langsung bisa di layar kaca Tribuners. Nanti langsung diarahkan untuk mengisi form mungkin ya. Untuk bisa dapatkan tiketnya. Baik, ya. Sebagai closing statement mungkin dari dokter terlebih dahulu juga untuk merimain kita lagi, untuk mengingatkan lagi juga kepada kita bagaimana cara kita agar bisa lebih peka terhadap kesehatan mental, baik itu untuk anak ataupun juga dari orang dewasa itu sendiri. Silakan. Jadi masalah yang terjadi itu adalah
kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap kesehatan mental itu sendiri. Syukurnya saat ini teknologi sudah semakin maju, literasi kesehatan mental sudah semakin baik, sehingga banyaklah orang-orang tua yang lebih aware terhadap kesehatan mental itu sendiri. Sehingga penting untuk orang tua menyadari, memahami, dan mengenali tanda-tanda gangguan mental yang terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada anak-anaknya. Itu yang paling penting. Deteksi dini yang kemudian datang ke psikiater atau ke psikolog juga bisa. Deteksi dini itu berkaitan erat dengan prognosis yang baik atau hasil yang baik untuk kesehatan mental itu sendiri. Oke, dan apa yang harus dilakukan jika ada anak-anak yang mungkin menyatakan aku capek hidup, aku mau hilang dari dunia? Oke, yang pertama kita harus validasi dulu perasaannya. Apa yang kamu rasakan? Ada apa sampai kamu mengatakan seperti itu? Ada sesuatu di balik itu. Kita perlu cari tahu apa yang menyebabkan dia berpikiran seperti itu. Setelah itu kita memvalidasi perasaannya bahwa semua emosi yang kamu rasakan itu benar. Kamu bersama orang-orang yang aman. Orang tua perlu untuk memahami dan mendengar anak apa yang dirasakan atau apa yang dilaluin sih selama ini sampai anak berkesimpulan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tanda atau sign yang bisa dijadikan orang tua untuk kesehatan mental anaknya. Jadi ketika ada tanda-tanda seperti itu, berkonsultasilah kepada profesional, bisa ke psikiater maupun psikolog. Akan anak-anak yang mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk menyakiti dirinya, itu biasanya kita akan melakukan assessment terlebih dahulu. Jadi assessment, sudah seberapa sering dia memikirkan hal tersebut, sudah seberapa jauh dia mencoba untuk melakukan hal tersebut, dan apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Seperti itu. Jadi pada intinya ketika ada statement seperti itu, jangan dia pandang enteng. Lebih baik cari bantuan profesional sesegera mungkin gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih dok. Mungkin ada yang belum sempat Vio tanyakan? Sudah cukup ya? Oke, berarti closing statement dari Cek Yunika mungkin untuk mengajak serta seluruh Tribuners untuk bisa mampir dan juga hadir langsung merasakan bagaimana euforia ataupun juga vibe dari kegiatan The Light Beauty nanti. Sekali lagi Cek, silakan. Iya. Untuk Tribuners, kita sama-sama tahu kita udah nggak bisa mengubah masa lalu, kita nggak bisa mengubah masa kecil kita, tetapi kita punya kesempatan untuk mempengaruhi bagaimana masa depan anak-anak kita sekarang. Ya, jadi kita bisa sama-sama bergabung dalam perjalanan yang indah dengan The Light Within, menemukan cahaya dalam diri dan menjadi orang aman bagi orang-orang di sekitar kita. Karena pemulihan itu adalah hadiah yang terbaik yang kita bisa kasih ke orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang penting di sekitar kita. Jadi healing is not just for us, but healing is protection for next generation. Berhenti deh di kita. Semua pola-pola yang lama yang kita mungkin pernah terima, kita berhenti mewariskan itu. Kita tidak membalaskan lagi ke generasi berikutnya. Kita membangun sebuah budaya baru yang lebih sehat untuk generasi yang tangguh. Sampai jumpa 14 Juni nanti. Oke, Thank you. Ada event ya nanti tanggal 14 Juni, dan berarti apa yang dikatakan oleh Cek Yunika tadi adalah ketika kita menjadi atau pernah di posisi itu, jangan diwariskan. Yang paling penting adalah kita mau memperbaiki diri, ya, kemudian mengevaluasi dan pokoknya merubah pola pikir kita mulai dari sekarang. Ya. Terima kasih banyak Dr. Nisa Cek Yunika atas waktunya, dan juga nanti kita mungkin berdoa semoga ada kesempatan lain lagi untuk bisa berdiskusi, ya. Kalau bisa mungkin satu tahun tiga kali ya, ya. Jangan satu tahun sekali ya. Oke, terima kasih, sehat sukses selalu, sukses juga buat acaranya ya. Oke, baik, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Bincang Komunitas, bahwa nantinya di tanggal 14 Juni 2026 akan berlangsung kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Anak, ya, Yayasan Sahabat Peduli Anak. Dan untuk lebih lengkapnya boleh juga langsung hit up ke sosial media Sahabat Peduli Anak untuk bisa lihat bagaimana kemudian informasi yang Anda butuhkan ataupun juga untuk melakukan registrasi untuk bisa datang nanti, ya. Saya Fiorena Jaretno mewakili kedua narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.